Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengeluarkan pernyataan tegas yang kembali menyoroti ketegangan geopolitik dunia. Dalam Forum Industri Pertahanan NATO di Bucharest, Rumania, Kamis, 6 November 2025, Rutte menyerukan seluruh negara anggota Aliansi Barat untuk bersiap menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia dan sejumlah negara yang disebutnya sebagai sekutu baru Moskow. Menurut Rutte, dunia tengah berada pada fase perubahan besar dalam tatanan keamanan global. Ia menilai, Rusia bersama Cina, Iran, dan Korea Utara kini memperkuat kolaborasi industri pertahanan mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman yang kita hadapi nyata dan akan berlangsung lama. Perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina hanyalah contoh paling jelas dari ancaman tersebut, ujar Rutte dalam pidatonya. Rutte menyebut, bahkan setelah perang Ukraina berakhir, Rusia akan tetap menjadi kekuatan yang berpotensi mengganggu stabilitas Eropa dan dunia. Pernyataan itu menandai posisi NATO yang melihat situasi keamanan global tidak hanya dalam konteks perang Ukraina, tetapi juga perlombaan kekuatan global yang lebih luas. Rutte menegaskan bahwa Rusia tidak bergerak sendiri. Rusia bekerja sama dengan Cina, Korea Utara, dan Iran, serta beberapa negara lain. Mereka meningkatkan kolaborasi pertahanan ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tengah mempersiapkan konfrontasi jangka panjang, katanya. Pernyataan itu memicu perhatian besar karena mencerminkan pandangan strategis NATO terhadap arah hubungan internasional di masa depan. Dalam konteks ini, NATO menilai kerja sama militer lintas negara yang dilakukan oleh Rusia dan mitranya sebagai upaya yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan global. Rutte menambahkan, NATO harus memastikan kesiapan militernya menghadapi kemungkinan eskalasi. Ia mengatakan, ancaman terhadap keamanan global kini tidak lagi bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, negara-negara anggota NATO perlu meningkatkan kapasitas produksi senjata dan peralatan militer agar mampu memenuhi kebutuhan pertahanan kolektif. Rutte menyebutkan bahwa para anggota NATO telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto, PDB, pada tahun 2035. Namun, menurutnya, peningkatan anggaran saja tidak cukup. Uang tunai tidak dapat menjamin keamanan. Kita membutuhkan kapabilitas, peralatan nyata, dan tentu saja teknologi paling canggih, ujar Rutte menegaskan. Ia kemudian meminta industri pertahanan di negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan produksi dan mempercepat waktu pengiriman peralatan militer. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesiapan NATO jika terjadi situasi darurat atau ancaman terhadap negara anggotanya. Selain itu, Rutte juga menyinggung soal pentingnya solidaritas antar anggota aliansi. Menurutnya, kekuatan NATO terletak pada persatuan. Jika satu negara anggota diserang, maka 31 negara lainnya akan datang untuk membantu. Itulah kekuatan kolektif kita, ucapnya. Rutte mengatakan, aliansi militer ini telah memperkuat kesiapan tempur dan memperluas kemampuan pertahanan siber, antariksa, serta sistem pertahanan udara terpadu di sepanjang perbatasan timur Eropa. Terkait laporan adanya serangan drone Rusia yang memasuki wilayah Rumania beberapa waktu terakhir, Rutte memastikan bahwa NATO meningkatkan kewaspadaan. Ia menegaskan, serangan tersebut dianggap serius dan akan ditangani dengan langkah yang terukur. Kami siap dan bersedia melakukan segala yang diperlukan untuk mempertahankan diri, ujar Rutte menegaskan. Namun, pernyataan itu juga direspons oleh pihak Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta Rutte menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan global yang diklaim dilemahkan oleh Rusia. Dalam pernyataannya di Telegram, Zakharova mengatakan bahwa Moskow dan banyak negara lain justru berkomitmen terhadap hukum internasional. Menurut Zakharova, NATO tidak berhak menuduh negara lain melemahkan aturan global, karena aliansi itu sendiri telah melakukan intervensi militer di beberapa negara tanpa mandat PBB. Namun hingga kini, NATO belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan dari Moskow tersebut. Analis menilai, pernyataan terbaru Mark Rutte menjadi sinyal bahwa NATO akan memperkuat kehadiran militernya di kawasan Eropa Timur dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga menunjukkan bahwa ketegangan antara blok Barat dan blok Timur kemungkinan besar akan bertahan lebih lama, meski belum tentu mengarah ke konflik langsung. Beberapa pengamat hubungan internasional memperkirakan dunia sedang memasuki era baru persaingan geopolitik, di mana kekuatan ekonomi dan teknologi menjadi faktor utama dalam pertarungan pengaruh global. Peningkatan kerjasama antara Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara dipandang sebagai tantangan serius bagi sistem internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Bagi NATO, pesan yang ingin disampaikan Mark Rutte jelas, dunia tidak boleh lengah terhadap perubahan keseimbangan kekuatan global. Namun bagi banyak pihak,
Pernyataan itu juga menjadi pengingat bahwa keamanan dunia kini semakin bergantung pada kemampuan negara-negara besar untuk menahan diri dan menjaga komunikasi terbuka. Apakah dunia sedang menuju konfrontasi besar, atau justru menuju keseimbangan baru? Hanya waktu yang akan menjawab.